Orang orang per orang cuma nyumbang 10 miliar, negara udah triliun-triliunan ke Aceh itu, Bu. Sehingga nggak kalah viral dibandingkan dengan teman-teman yang sekarang ini sok paling-paling di Aceh, di Sumatera, dan lain-lain itu, Bu. Let the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear. Let the thoughts build up until I can't hear. Ini kita baru rekap beberapa pengeluaran tadi baru selesai teman-teman. Udah sekitar 7 M ya. Penyaluran ada beberapa pencairan. Besok berapa ton gitu, belasan ton atau puluhan ton gitu kita distribusiin. Sampai minggu depan juga. Karena kan harus akuntabel ya. Gitu. Harus akuntabel, harus transparan, harus bisa terdistribusikan dengan baik. Itu amanat soalnya. Terus juga gue ngerapi-rapiin kerjaan karena kan hampir seminggu tuh nggak ada kerja. Beberapa endorse, beberapa narsum tak batalin, syukurnya pada ngerti juga. Ya gitulah, berapa kerjaan. Tapi thank you loh dukungannya teman-teman, makasih banget. Oleh Pak Dewan tuh tadi telepon juga santai gitu, gue sama sekali nggak ada emosi, nggak ada kesel. Beliau juga nelfon baik-baik. Ya, dia cuma bilang maksud dia itu apa ya tadi? Ya maksud dia itu supaya Komdiji bisa menginformasikan dengan lebih baik lagi, masa kalah dengan influencer. Justru muji influencernya, cuman ya di meeting kayak gitu. Ya slip tongue lah. Jadi gue ngerti banget, benar-benar gue ngerti banget asli. Nggak mau marah-marah. Kemarin juga ditelepon Pimret. Ya kan kalian tahu media nasional itu kan nggak bisa sembarangan take down konten kan, karena kan ada kode etik pers gitu. Kecuali konten itu memang terbukti invalid. Nah dalam konten itu kan dimuat kalau gue bilang pemerintah tutup mata gitu, atau pemerintah lepas tangan. Nah akhirnya mereka melakukan investigasi itu, nggak ketemu. Ketemu karena dari awal berangkat pun kita udah apresiasi gitu. Ini teman-teman, gue mungkin kalian tahu lah, nggak kurang gue ngekritik keras pemerintah. Gue kan nggak punya afiliasi partai apapun ya, nggak punya ini. Yang gue selalu ngasih stance gue gitu loh. Bentuk kritik gue tuh ya bentuk cinta gue sama negara gitu. Dan nggak kurang juga beberapa hal gue apresiasi juga. Jadi nggak ada konsep dan kepentingan. Nah, waktu berangkat itu lucu tuh teman-teman. Ini mungkin coba cerita di live lah. Kan ada teman-teman Mapala juga ya, teman-teman Mapala. Lu tuh bisa tuh satu tongkrongan lu lihat TNI, Polri, Mapala gitu. Udah bareng. Terus cerita bang gue yang ikut demo ini kita di pokoknya ketawa-tawa lah. Sebenarnya bisa bekerja dengan sama-sama baik. Itu tuh bisa. Makanya dari awal gue buang semua barrier, buang semua ini, kita masuk ke lapangan, kita kerja bareng. Kenapa gue harus clarify itu? Kenapa itu harus dibersihin tuduhan itu? Karena itu berpengaruh sekali sama mental orang-orang di lapangan gitu. Siapapun ya, relawan, sipil, non-sipil. Kayak seakan-akan kayak apa ya? Mereka buka sosmed sekedar ngeliat gitu loh. Oh ya, masyarakat mendukung itu mereka seneng. Makanya gue ada polisi yang kerja bagus, gue support. Ada TNI yang kerja bagus, gue bikinin konten. Itu tuh naikin mental semua orang. Ada relawan yang bagus, gue naikin gitu. Makanya ketika ada yang berusaha mecah belah dengan pernyataan, Ferry Ruhandi bilang pemerintah tutup mata atau pemerintah lepas tangan.
Ya gue nggak mau marah-marah, coba dicari di live, di story, dimanapun yang nggak ada. Nah itulah berapa jam gitu pemretnya Ermol nyari, ternyata dia nggak ketemu, akhirnya dia take down, baru verified itu fitnah gitu. Makanya setelah aja kalau ada buzzer-buzzer yang masih ngomongin narasi yang sama, ya kenapa yang gue minta media, karena media kan terikat jurnalistik. Kalau buzzer ya buzzer, ngapain di counter. Apakah mau gue laporin dia? Tidak. Kalau media kan beda cerita, ada kode etik ya. Kalau biasanya nggak melaporin, masukin LP, wah fitnah apa? Capek, nggak apa-apa kok. Gitu. Mana muti, kebiasaan semua orang dibilang baik, kebiasaan ayang semua orang dibilang baik. Iya benar, gue tuh kalau kalian nggak tahu ya, sering dibilang kayak gitu sih. Dia baik loh, dia baik loh. Makanya yang marah tuh orang-orang sekeliling gue, kan teman-teman gue atau apa. Gue kadang gue sendiri nggak masalah. Ya belajar dari yang lama-lama lah. Kalau orang udah kerjaannya kayak gitu ya direspon makin seneng kan. Orang-orang kayak gitu ya paling enaknya dibiarin aja udah. Tapi gue apresiasi lah pimretnya Berita Satu, Ermol yang melakukan investigasi ya untuk ngecek kebenaran. Karena kalau misalnya itu nggak ditemukan tuh unsur fitnahnya, ya mereka nggak akan take down. Itu yang mereka infoin. Pertama kita ini dulu bang ya, kata dia, kita investigasi dulu di dalam gitu. Ya mereka carilah semua postingan, nggak ada. Sampai gue kasih nih, ini sekalian ya story gitu. Nggak ada namanya gue ngomong kayak gitu, karena dari awal niat gue mau habisi semua sekat-sekat. Apapun bakal gue lakuin lah. Gue nggak punya ego sektoral untuk wah gue harus terlihat kayak gimana enggak. Makanya kalau yang benar-benar kerja ya kita apresiasi, bikinin konten.